Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ilza Mutiara di podcast Ruang Seni. Di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang papan tulis dan panggung kampung. Hari ini spesial banget loh, karena kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Apa nih harapan beliau adalah seorang guru. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe kesenian tradisional di kampungnya sendiri. Yuk, mari kita sambut bareng-bareng. Ini dia tamu spesial kita, Pak Febri Iswanto, SPD MPD. Halo Bapak, selamat siang. Ya, halo siang. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini, Pak? Alhamdulillah cukup sehat walafiat. Dan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh iya Pak, ngomong-ngomong kalau boleh cerita, bagaimana awalnya Bapak jadi aktif nih di dunia kesenian, mengajar di sekolah dan juga mengembangkan seni di kampung Bapak sendiri? Ya, baik. Jadi gini, jadi awal mula saya mengenal lingkungan seni ini, itu saya terinspirasi begitu banyaknya saya lihat kesenian-kesenian tradisi yang mulai hilang di telan waktu. Nah, jadi saya berinisiatif, besok saya ingin bersekolah di salah satu sekolah seni. Saya ingin mempelajari seni ini bagaimana, dan saya melihat selain di kampung, di sekolah, selain juga saya mengajar di sekolah, saya juga melihat potensi anak-anak ini di dalam dunia seni ini sangat luar biasa. Nah, apa salahnya ketika nanti di umur yang cukup muda, anak-anak ini harus mengenal, oh ini kesenian tradisinya, tidak hanya mengenal kesenian-kesenian yang berada atau yang berasal dari luar. Nah, jadi kesenian-kesenian tradisi itu harus kita perkenalkan kepada anak-anak yang masih muda, biar suatu saat dia nanti kenal dengan, oh ini loh kesenian kami, ini loh kesenian di daerah kami. Dengan membuat ya sebuah sanggar, misalnya kita juga bisa membuat sanggar, mengkolaborasikan antara pihak sekolah dan pihak sanggar, seperti itu. Wah, keren sekali. Artinya kehadiran sanggar itu bukan hanya sebagai ruang belajar seni, tapi juga jadi ruang aman bagi anak-anak di kampung Bapak. Ya, dibandingkan, jadi takutnya gini nanti, kalau seandainya tidak ada wadah untuk anak-anak ini mengembangkan potensinya, kita bisa melihat zaman sekarang ya, banyaknya anak-anak ini, contoh dalam pergaulan ini. Nah, kalau tidak ada wadah atau ruang yang bisa memfasilitasi kegiatan anak-anak ini, nanti mereka akan tidak tahu bagaimana bentuk dari sebuah kesenian, bisa ugal-ugalan kelakuannya. Jadi justru adanya ruang untuk anak-anak itu, biar mereka lebih bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi menurut Bapak pribadi nih, seberapa penting sih kesenian dalam kehidupan masyarakat di kampung Bapak untuk saat ini? Kalau seberapa penting, ya otomatis sangat penting ya. Karena kesenian tradisi ini banyak mengandung nilai-nilai yang ada di dalam kesenian tradisi tersebut. Salah satu contohnya nilai sosial. Jadi dengan kegiatan berkesenian, masyarakat kampung itu bisa berinteraksi sosial antara sesama masyarakat. Jadi dengan adanya bentuk kesenian ini, mereka sudah mengembangkan nilai-nilai yang ada di dalam kesenian-kesenian tersebut, terutama kesenian tradisional, yang mana kesenian tradisional ini perlu rasanya kita memperkenalkan. Karena nilai yang terdapat di dalam kesenian itu sangat luar biasa, terutama kesenian tradisional. Salah satu tadi nilai sosial, nilai agama, ya, nilai budaya. Dengan adanya itu mereka lebih kenal dengan budayanya. Itu penting kita menjaga dan sangat penting untuk
keberlangsungan hidup di masyarakat. Ya, benar, betul sekali, Pak. Jadi, seni itu bukan cuma sebagai hiburan, tapi juga alat sosial dan budaya. Seringkali kita lupa bahwa kesenian lokal adalah kekuatan bagi komunitas itu sendiri. Ya, betul sekali. Jadi nih ya, Pak, sekarang ini kan anak-anak muda lebih akrab dengan media sosial nih. Bagaimana cara Bapak pribadi menyiasati mereka agar tetap tertarik pada seni tradisional? Nah, itu tadi seperti yang kita bicarakan tadi, ya, dengan ada wadah berupa sanggar ini, jadi mereka itu lebih terfokus, ya, lebih fokus dalam mempelajari tentang kesenian tradisional ini. Apalagi kita harus tidak kita sebagai masyarakat atau sebagai penggiat seni, kita harus bisa masuk ke dunia mereka. Contoh, mereka itu kan ahli dalam segalanya dalam tanda kutip itu di bidang teknologi atau IT misalnya, ya. Dengan kita memanfaatkan platform media sosial, contoh seperti TikTok, ya, mereka pasti punya TikTok, anak-anak muda ini. Mereka pasti punya Instagram. Nah, dengan adanya, ya, media sosial seperti itu, kita suruh mereka untuk membuat sebuah konten, ya, tentang kegiatan atau tentang kesenian tradisional. Nah, mereka nanti mengupload kesenian tersebut supaya mereka lebih aktif. Jadi kita manfaatkan mereka, kita kembangkan pemikiran-pemikiran mereka. Silakan berkreatif, silakan berkreasi. Bagaimana kreasinya supaya kesenian tradisional ini bisa diterima di kalangan masyarakat yang perkembangan zaman seperti saat sekarang ini, ya, di era globalisasi yang saat sekarang ini, ya, masyarakat harus menerima di saat kesenian tradisional ini mungkin sekarang tidak lagi diterima oleh masyarakat. Nah, kita manfaatkanlah anak-anak muda ini dibandingkan mereka membuat konten-konten yang bersifat negatif bagi mereka, ya, seperti joget-joget misalnya. Alangkah lebih bagusnya kita mengarahkan, ya, kami itu berusaha untuk mengarahkan di dalam sebuah sanggar. Kami bisa berusaha untuk mengarahkan anak-anak ini untuk berkegiatan positif. Salah satu contohnya di sekolah, misalnya di sekolah yang tempat saya mengajar, itu ada sebuah wadah atau tim kesenian di mana di situ dibentuk. Nah, supaya anak-anak ini bisa ini loh bentuk kesenian. Selain kita mengajarkan kesenian modern, kita juga mengajarkan kepada anak-anak itu, kepada mereka, ini bentuk kesenian tradisional tuh. Contoh dari Minang misalnya, karena kita Sumatera Barat. Nah, ini kita ajarkan, oh seperti ini ya kesenian tradisional Minang tuh. Ya, selain di kampung tadi, nah, mungkin seperti itu. Wah, luar biasa banget. Jadi bukan menolak teknologi ya, Pak, Ya. tapi justru menggunakannya untuk menghidupkan tradisi. Ya, kita tidak harus kalah pula dengan teknologi. Justru dengan adanya teknologi, Ya. kesenian tradisional ini harus maju sebetulnya. Wah, keren banget sih, Pak. Oke, Pak, sebagai guru, Bapak pasti melihat bagaimana seni bisa membentuk karakter siswa. Bisa Bapak ceritakan contohnya misalnya yang pernah terjadi di tempat Bapak atau di sekolah? Jadi sebetulnya pendidikan itu tidak harus didapatkan di sekolah-sekolah formal. Ya. Pendidikan karakter itu sebenarnya juga didapatkan ya di dalam kita berkesenian. Kita berkesenian, jadi ada pendidikannya di situ, karakter yang terlihat. Salah satu contohnya ketika sedang latihan berlangsung, itu kita membentuk karakter disiplin sebenarnya. Bagaimana anak-anak ini harus disiplin. Nah, kalau disiplin dia dalam latihan, otomatis apa yang diinginkannya dia akan terwujud. Dia ingin pandai bermain alat musik tradisional misalnya. Kuncinya harus tekun dan rajin latihan. Tidak ada orang yang langsung instan ya pandai dalam mempelajari kesenian tradisional ini kecuali tanpa belajar.
Nah, dengan adanya wadah seperti ini, kita mengajarkan pendidikan itu kepada mereka, kepada anak-anak yang ingin belajar. Nah, justru kita melihat ya, sekarang mungkin minat anak-anak terhadap kesenian ini juga udah cukup banyak, lumayan banyak ya. Jadi mereka mau belajar, terutama di Man Satu Pasaman. Ya, kita harus ingat, kita harus tahu bahwasanya latar belakang sekolah kita itu agama. Nah, kita tidak harus lari dari tanggung jawab kita, dari hal yang wajib itu kita tidak harus lari. Itu sering saya ingatkan kepada anak-anak yang tergabung di dalam tim kesenian. Jaga nama baik, jaga etika, jaga adab, dan jaga agama. Tunjukkan kalau kalian itu memang betul seorang siswa madrasah. Kita boleh berkesenian, kita boleh bergabung di kesenian. Bukan berarti ketika kita gabung di kesenian terus kita tidak sholat. Bukan seperti itu. Nah, justru dengan adanya hal-hal yang seperti ini, kita bisa mengajarkan ketika waktu sholat tiba, seluruh kegiatan berhenti. Ya, yang sholat silakan sholat. Kapan perlu sholat berjamaah. Itu luar biasa. Ya. Biasa sekali, Pak. Kadang hal seperti ini yang luput dari pengukuran akademik ya, Pak. Kadang anak-anaknya nggak pintar di pelajaran matematika atau ini atau bahasa Indonesia, tapi mereka bisa ada di kesenian, mereka berbakat di situ. Jadi membentuk kepribadian dari murid-murid Bapak atau orang-orang yang belajar seni tersebut. Ya, itu benar sekali. Jadi di madrasah atau di sekolah, kita kan tidak bisa memaksakan anak ini harus pintar ini, harus pintar mata pelajaran ini. Nah, justru dengan adanya wadah kesenian yang ada di dalam sekolah, kita bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak, supaya mereka itu lebih semangat lagi, supaya nanti jangan ada di dalam diri mereka itu merasa seperti ini, saya nggak juara satu, saya nggak pintar matematika, saya teman-teman saya pintar semua. Nah, supaya jangan ada anggapan seperti itu. Kamu tidak bisa di mata pelajaran, tapi kamu di kesenian sangat luar biasa, kamu aktif. Nah, justru itulah yang pembangkitnya. Karena kita juga tidak memaksakan ya, bisa memaksakan seorang anak harus bisa dia ini belajar ini. Kita harus ukur dulu sejauh mana dia bisa paham terhadap apa yang dipelajarinya itu. Ya, Pak. Jadi terakhir nih Pak, apa aja sih pesan Bapak untuk anak-anak yang ngerasa dia tuh nggak berbakat di dalam seni? Ya, mungkin kalau kata-kata nggak berbakat itu agak sedikit ini ya, agak sedikit kita ralat. Jadi tidak ada orang yang tidak berbakat di dalam dunia seni kalau dia mau belajar. Itu intinya. Kalau dia tekun, kuncinya adalah tekun dalam belajar. Tidak ada orang yang, Pak, saya tidak berbakat. Saya dulu juga orangnya tidak berbakat di dalam dunia seni. Dulu jurusan saya di SMK itu komputer. Ya, asal teman-teman tahu nih semuanya, jurusan saya ini komputer. Nah, saya pikir saya tidak berbakat. Saya hanya bisa bermain gitar pada saat itu satu chord saja. Satu chord saja, ini sangat luar biasa ya, satu chord saja. Nah, kemudian saya mengenal dan saya mau belajar dunia kesenian itu, ya alhamdulillah. Ya, dengan seiring berjalannya waktu, kita belajar dan terus belajar, ya kita mengetahui seluruhnya. Ya, kita mau, intinya adalah fokus dalam belajar. Tidak ada, ini pesan untuk di dalam di seluruh masyarakat, untuk anak-anak muda yang di luar sana, kalau ingin belajar, ayo datangi, ya, ayo samperin sanggar-sanggar yang ada. Nah, belajar di situ, itu kuncinya. Nah, lestarikan di situ. Ya. Kita harus sungguh-sungguh kalau memang kita mau sesuatu, mendapatkan sesuatu ya Pak ya. Ya. Pesan yang sangat menyentuh hati sih, pesan yang sangat keren. Pak Febri, terima kasih banyak atas waktu dan inspirasinya untuk hari ini. Ya.
Sama-sama. Buat teman-teman pendengar Ruang Seni, semoga episode kali ini menginspirasi kamu untuk lebih dekat dengan seni dari manapun kamu berasal. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap hidupkan seni di lingkunganmu. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.